Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana umat-umat Tuhan mereka sedang ada di dalam penawanan di Babel oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan kemudian di sana mereka menderita dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian karena begitu lamanya mereka mengalaminya, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi dalam suasana yang demikian, akhirnya Tuhan menyampaikan bagaimana sebenarnya, menyatakan firman-Nya tentang rancangannya atas kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan dan mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menegaskan bahwa
Dia punya rancangan atas mereka. Dia masih memperhatikan mereka, dia masih mempedulikan mereka, dan ada rancangan mengenai mereka ada pada dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun saat itu mereka sedang menderita, mereka sedang begitu menderitanya oleh karena mereka ditawan, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, dan Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan, dan Allah tidak sedang mencelakakan mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam situasi seperti itu Allah sedang memproses mereka, karena mereka memang terus seringkali melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka harus diproses. Tapi melalui proses yang mereka alami, sebenarnya Tuhan berkata bahwa dia tetap konsisten kepada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan proses itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi proses menuju rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara sehari-hari untuk menuju apa yang saudara rindukan, untuk menuju cita-cita saudara, visi saudara, mungkin ada proses yang harus saudara lalui. Mungkin ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi, dan terkadang proses itu proses yang berat. Ketika saudara menghadapi proses itu, saudara, mungkin saudara juga terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan membiarkan saudara, Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu proses, apalagi itu proses karena pelanggaran-pelanggaran, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan izinkan proses itu begitu berat sampai kita lewat dan lulus menjalaninya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya tetap masih ada dalam otoritas Tuhan. Dan dia berkata bahwa rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, dia tetap konsisten untuk melaksanakannya, saudara. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami satu proses, jalani proses itu untuk sampai kepada rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kemudian, saudara, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, selain kita harus siap menjalani prosesnya, bagaimana supaya kita meraih rancangan itu? Di ayat yang ke-11 dia berkata, saudara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rancangan tentang kehidupan kita, rancangan mengenai kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada dia. Dan kemudian bagaimana supaya kita mencapainya, bagaimana supaya kita meraihnya? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Sekali lagi rancangan itu ada pada dia. Dan untuk itu digenapi, dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi yang pertama supaya rancangan itu digenapi, saudara, kita harus berdoa dan berseru kepada dia, karena rancangan itu ada pada dia, supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, selain saudara harus siap melaksanakan dan melalui semua proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam doa, berserulah supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, supaya perkara besar yang saudara rindukan terjadi itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita selain kita harus siap diproses, saudara? Yang pertama, kita harus hidup berseru supaya rancangan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 13,
apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sekali lagi, rancangan itu ada pada Dia. Dan supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia. Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kita harus mencari Dia, karena dengan kita mencari Dia, pada Dialah rancangan itu, dan kita juga akan mengalami rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Karena saat kita menemukan Dia, otomatis kita menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan terbalik dalam cara berpikir. Begitu banyak orang berjuang mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat dan sebagainya. Dan mereka lupa mencari sumber berkat, lupa mencari si pelaku mujizat, lupa mencari si penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Padahal semuanya ada pada Dia. Jadi seharusnya apa yang terlebih dahulu kita cari, carilah Dia sumber mujizat, carilah Dia yang menjawab doa, carilah Dia yang menjadi sumber berkat-berkat kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan mujizat, kita akan menemukan jawaban doa dan berkat-berkat. Dan kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Ketika saudara menemukan Dia, saudara menemukan rancangan itu digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Yang ketiga dikatakan, apabila kamu menanyakan aku. Kalau yang kedua tadi mencari Dia, mencari pribadinya, yang ketiga menanyakan aku katanya. Itu maksudnya adalah menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya untuk kita menemukan rancangan Tuhan, kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari kehendaknya, karena kehendaknya lah yang terbaik, dan rancangan itu ada pada kehendaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita ingin kehendak kita yang terjadi, padahal kehendak kita belum tentu yang terbaik. Apa yang saudara inginkan belum tentu yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu hari esok. Adakah saudara yang tahu bahwa ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, dan ketika dia memperolehnya, akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu di masa depan, hari esok, bahwa apa yang dia inginkan itu akan mendatangkan celaka bagi dia. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan tahu sampai kepada kekekalan. Kenapa rancangannya yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita inginkan itu menjadi malapetaka bagi kita. Itu sebabnya saudara, cari kehendaknya. Rindukan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita? Pertama dulu, kita harus siap diproses menjadi pribadi lebih baik. Dan kemudian hal berikutnya adalah bahwa kita harus terus berdoa supaya rancangan itu digenapi, karena rancangan itu pada Dia, datang kepada Dia, berseru dan memohon supaya rancangan itu digenapi. Kita harus terus mencari Dia, karena rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian kita harus cari kehendaknya, karena rancangan itu sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya lah yang terbaik. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya berdoa rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan.
Dan biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Mari dengan semangat jalani hari ini saudara, sambil merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini.
Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera,
maka anak-anakmu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara.
kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.